yakin dan percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Saat ini, pada pagi hari ini, kita akan beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, siapkan fokus kita hanya untuk Tuhan saja pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk segalanya ya Tuhan yang sudah Kau lakukan maupun yang belum Kau lakukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini ya Tuhan kami hendak memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan pujian penyembahan kami ini ya Tuhan berharga ya Tuhan, mengharumkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Biarlah Engkau disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, saat kami memuji-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan, fokus kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati yang rindu akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita sembah Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan.
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami mau berdoa syafaat ya Tuhan. Ya Tuhan kami bawa ya Tuhan untuk gembala sidang kami ya Tuhan, gembala rayon, gembala CK, gembala ranting ya Tuhan. Mari ya Tuhan, Kau urapi mereka ya Tuhan, berkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Berikan mereka misimu yang baru ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka bergerak di tahun 2020 ini ya Tuhan, lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk pemimpin-pemimpin yang sudah Kau berikan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan berkat yang daripadamu turun atas mereka ya Tuhan. Pengurapan yang khusus turun atas mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami juga bawa ya Tuhan untuk pelayan-pelayan Tuhan ya Tuhan. Mari ya Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan, pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Di setiap kami ya Tuhan, saat kondisi seperti ini ya Tuhan, tidak ada yang mati ya Tuhan rohaninya ya Tuhan, tapi semakin menyala-nyala ya Tuhan, semakin melayani Engkau ya Tuhan hari lepas harinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pelayan ibadah hari ini ya Tuhan, mulai dari WL, singer, pemain musik ya Tuhan, pemandu sound sistem multimedia ya Tuhan, kameramen ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau yang lihat, Kau yang tahu isi hati mereka ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan mereka melayani Engkau ya Tuhan dengan kesungguhan mereka, dengan kesetiaan mereka, dengan ketulusan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga bawa ya Tuhan untuk GBI Home ya Tuhan. Mari ya Tuhan, lebih lagi ya Tuhan. Mari ya Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu atas GBI Home ya Tuhan. GBI House of Miracle, di mana mujizat terjadi di tempat ini ya Tuhan. Yang datang dengan sakit penyakit disembuhkan di tempat ini ya Tuhan. Yang datang dengan berbagai masalah ya Tuhan, Kau berikan jalan keluarnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tanah ya Tuhan yang sudah Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Tahan intinya ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan bagi tanah itu ya Tuhan. Dan Kau buktikan ya Tuhan, kalau tanah itu ya Tuhan sudah boleh keluar izin ya Tuhan. Mari ya Tuhan, biarlah percepat pembangunannya ya Tuhan, percepat ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan di tahun depan ya Tuhan, kami sudah boleh beribadah di sana ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk tanah yang Kau berikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa ya Tuhan untuk bangsa ini ya Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan bangsa kami ini ya Tuhan, Kau dapati layak ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kaki dian-Mu tetap ada atas bangsa kami ya Tuhan. Dimana ya Tuhan Kau pilih ya Tuhan, api Pentakosta ketiga-Mu turun lewat Indonesia ya Tuhan. Mari ya Tuhan, lebih lagi ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan curahan Roh-Mu ya Tuhan atas bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah ya Tuhan setiap kami ya Tuhan, hari lepas harinya ya Tuhan, semakin cinta Engkau ya Tuhan Yesus, semakin cinta mati-matian akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi generasi Yeremia ya Tuhan. Mari ya Tuhan, di mana ya Tuhan generasi Yeremia ya Tuhan, Kau pakai ya Tuhan di akhir-akhir zaman ya Tuhan. Mari ya Tuhan, genapi rancangan-Mu itu ya Tuhan atas bangsa ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan anak-anak muda-Mu, jutaan anak-anak muda-Mu ya Tuhan, bangkit ya Tuhan, berkobar dalam nyala api-Mu ya Tuhan. Cinta mati-matian akan Kau ya Tuhan, dan melayani bangsa ini ya Tuhan, belum pernah terjadi sebelumnya ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan nyala-nyala lidah api-Mu ya Tuhan turun atas anak-anak muda-Mu saat ini ya Tuhan. Baptis mereka dengan Roh-Mu ya Tuhan, baptis mereka dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan semua doa syafaat ini ya Tuhan, yang tidak sempurna ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Saat ini kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, bersorak-sorai demi Engkau ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom saudara-saudara semua. Tuhan Yesus pernah berpesan, katanya, aku tidak menyebut lagi kamu hamba, karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat Tuhannya. Tapi Tuhan Yesus menyebut kita apa, saudara-saudara?
Tuhan Yesus menyebut kita sahabat. Karena semua yang dari Bapa di sorga dikasih tahu sama kita. Amin. Percaya semuanya? Amin. Haleluya. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. You are a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you give me Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini,
kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu." Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle, yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita kembali, kita akan mendengarkan sabda dari firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena campur tangan Tuhan buat kita semua. Masalah apapun yang sedang terjadi saat-saat ini, percayalah Tuhan, kita Tuhan yang besar.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara kembali di ibadah online ini. Kita bersama-sama walaupun jarak memisahkan, tetapi hati kita tetap satu. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan yang sayang sama kita mau bicara. Mari kita berdoa sama-sama lebih dulu supaya pengurapan Roh Kudus nanti akan mengajar kita. Kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk semua anugerah-Mu, pemeliharaan Tuhan yang sempurna sampai hari ini. Engkau begitu setia. Terima kasih buat kebaikan-Mu, pembelaan, pertolongan yang tepat waktu. Dan kalaupun kami sedang menanti-nantikan jawaban doa, biarlah Tuhan Engkau juga terus memberi kekuatan setiap kami. Hari ini kami mendengar firman, bicaralah pada kami supaya kami boleh diberkati dan Roh Kudus tolong kami untuk memahami dan juga nanti mampu melakukannya. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dimensi yang baru, new normal ini kita semua sama-sama menghadapi situasi yang gak nyaman, yang gak bisa mengandalkan pengalaman yang lama. Dan setiap kita harus belajar mengandalkan Roh Kudus. Amin saudara. Kita terus dituntun sama Tuhan. Tapi seringkali pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak, karena Anda orang cerdas tentu saja, begitu banyak menguasai kita sehingga kita ingin tahu. Kita ingin tahu jalan keluar. Kita ingin tahu kapan ditolong. Kita ingin tahu Tuhan kapan turun tangan. Dan itu yang membuat kita gak kuat. Itu yang membuat kita semua sering bergumul, bingung, karena ingin segera tahu jalan keluar, hikmat, dan semua yang kita pertanyakan. Hari ini Tuhan mau bicara kepada kita semua lewat Yeremia 33 ayat 3. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari buka sama-sama firman Tuhan. Yeremia 33 ayat 3. Saya tunggu sebentar Bapak Ibu Saudara. Ini firman yang diucapkan atau dituliskan oleh Nabi Yeremia, ya, yang membicarakan tentang janji Tuhan ketika itu orang Israel, orang Yehuda ditindas oleh bangsa-bangsa lain termasuk Kasdim atau Babel. Dan itu sebabnya Yeremia mendapat pesan dari Tuhan, ya kalau begitu berseru dong, ya. Kalau lagi ada begitu banyak masalah, jangan coba cari kekuatan sendiri, nanti salah, dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu sebabnya ayat ini berbicara untuk kita juga. Hari ini begitu banyak masalah terjadi, awalnya cuma COVID-19, lalu kemudian disusul oleh resesi keuangan, dan sekarang ada banyak tuntutan dalam keluarga, sekolah, lalu kemudian pekerjaan. Wow, semuanya menyerang atau menekan kita semua. Kita butuh pertolongan Tuhan. Yang butuh pertolongan Tuhan katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yuk kita baca sama-sama Yeremia 33 ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Haleluya. Firman Tuhan bilang, berseru kepadaku, berseru. Mungkin karena Tuhan tidak bisa kita lihat, sehingga kadang-kadang kita berdoa itu formalitas. Kita bicara sama dia seperti, ya, tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau Tuhan Anda percaya itu benar-benar ada, maka harusnya doa kita itu seperti berseru, saudara. Karena nggak mungkin ada orang berseru tapi nggak percaya sama siapa yang dia serukan, saudara ya. Nah, berseru itu bicara soal kesungguhan hati kita waktu kita mencari Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku, kata Tuhan, pasti akan menjawab engkau. Katakan amin. Saudara dikasihi Tuhan, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Semua yang membuat kita gelisah tadi, saudara dikasihi Tuhan, yang terlalu besar menekan kita, Tuhan akan jawab dan jelaskan tentang hal-hal yang lebih besar lagi yang akan dia kerjakan, yang memang kita belum paham, makanya kita nggak ngerti. Lalu kemudian hal-hal yang tidak kita ketahui, Tuhan mau kasih tahu semuanya kepada kita, tetapi kita mesti lakukan bagian kita, yaitu berseru. Berseru. Banyak orang nggak bisa terima ini. Dia pikir yang namanya doa, berseru itu cuma pekerjaan pasif yang kemudian tidak ada artinya.
No, salah saudara dikasih Tuhan. Karena doa atau berseru sebenarnya adalah bagian dari tindakan iman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Dan pada waktu kita mencari Tuhan, sebenarnya kita sedang membangkitkan dan menunjukkan bahwa iman kita ada di sana. Nggak mungkin ada orang berseru, nggak mungkin ada orang ngajak Tuhan bicara, komunikasi, tapi nggak percaya kalau Tuhan itu ada, atau Tuhan itu menjawab doa. Saudara dikasih Tuhan, doa, berseruan kita yang sungguh-sungguh menunjukkan iman kita yang sungguh-sungguh juga. Dan oleh karena itu berserulah kepada Tuhan. Saya diingatkan tentang berseru dan berdoa ini, tentang sebuah kejadian di Alkitab dari 2 Tawarikh 20. Ayat ini, cerita ini terkenal sekali ya. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai dengan 30, panjang, saya nggak baca semuanya. Saudara dikasih Tuhan, ya, kita akan baca pelan-pelan saja supaya bisa lihat nanti gambaran ceritanya gitu ya. Saudara, ini cerita tentang Yosafat yang dikepung oleh 3 kerajaan, Bani Moab, Bani Amon, dan orang-orang Meunim. Satu aja belum tentu menang, saudara. Ini dikepung oleh 3. Mungkin itu mirip sama keadaan kita hari ini, saudara. Menghadapi satu masalah aja kita rasanya berat, saudara. Ini tiba-tiba kita dihadapkan sama banyak masalah. Ya. Sekarang ada COVID, ada resesi keuangan, anak mungkin sedang harus bayaran sekolah, lalu kemudian kita sendiri di pekerjaan menghadapi kompetisi supaya jangan sampai kena PHK dan macam-macam. Saudara, satu aja sebenarnya belum tentu beres, tetapi seperti Yosafat berhadapan sama Moab dan Amon dan Meunim ini, Yosafat melakukan sebuah respon yang bagus sekali dan persis seperti Yeremia 33 tadi ayat 3, saudara kasih Tuhan. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom menyerang Tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar. Mereka sedang berkemah di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. En-Gedi itu ada di sebelah baratnya Laut Mati, saudara ya. Mereka lagi berkemah di sana. Saudara dikasih Tuhan, ini menarik. Saya akan baca saja langsung supaya kita bisa langsung renungkan dalam renungan firman yang singkat ini, biar kita semua diberkati. Amin. Ayat ketiga, kemudian Yosafat menjadi takut. Ini dia, ya. Perhatikan baik-baik. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Saudara dikasih Tuhan, berseru kepada Tuhan itu dimulai dari sebuah keputusan mencari Tuhan. Katakan amin. Saudara, berseru, ambil keputusan. Memang kita takut, memang kita gelisah, memang kita khawatir, memang kita tertekan. Tapi responnya bukan menikmati ketertekannya itu, bukan menikmati kegelisahannya itu. Respon kita harusnya mengambil keputusan mencari Tuhan, merendahkan diri, dan berpuasa atau berdoa. Saudara dikasih Tuhan, waktu di awal tahun ini, puji Tuhan, gereja kita peka, saudara. Dan Tuhan bawa kita semua dipimpin Pak Niko untuk kita semua berdoa dan berpuasa, mencari wajah Tuhan. Kita ngerti di depan ini ada dimensi baru. Puji Tuhan, kita dapat pesan ini akhir 2019, bahwa kita akan menghadapi sesuatu yang berbeda daripada yang biasanya. Nah, kita nggak ngerti ada apa di depan, dan kita nggak mau sombong-sombongan pakai pengalaman. Kita mau ngandalin Tuhan, makanya berdoa semuanya. Akhirnya berpuasa, tadinya 40 hari ditambah 51 hari, akhirnya jadi 91 hari. Kita mencari Tuhan, ambil keputusan mencari Tuhan. Semoga Bapak Ibu semua juga melakukannya. Tapi kalaupun kemarin-kemarin nggak lengkap atau nggak mengikuti, ayo saatnya kita lakukan sekarang, saudara. Mari mulai berdoa, mencari Tuhan, ambil keputusan. Jangan pakai pengalaman kita. Ini musim yang berbeda. You're facing a different enemy. Saudara, Anda menghadapi musuh yang berbeda dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nggak bisa kita pakai. Saudara, dikasih Tuhan, berseru
Itu membutuhkan keputusan. Tapi kemudian saudara ada lanjutannya saudara. Lalu dalam puasa raya itu Yosafat berdoa dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tangan-Mu sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya?" Yosafat mengingatkan apa saja yang sudah pernah Tuhan kerjakan pada Yehuda dan Israel. Saudara ingat nggak? Tuhan pernah tolong kita. Pernah ingat nggak? Pernah tahu nggak bahwa Tuhan pernah turun tangan dalam hidup? Bahwa engkau pernah disembuhkan, bahwa engkau pernah diselamatkan dari kecelakaan, bahwa Tuhan pernah memulihkan keluargamu, bahwa keuanganmu secara mujizat pernah ditolong sama Tuhan. Ingatkan Tuhan yang sudah membawa kita dalam perjalanan iman sampai hari ini. Untuk apa Tuhan diingatkan? Emangnya Tuhan bisa lupa? Enggak. Waktu kita ngomong seperti itu sebenarnya yang diingatkan adalah kita sendiri. Waktu kita mengucapkannya maka Anda dan saya jadi kuat. Ya, jadi kuat. Kan tadinya takut, tadinya lemah. Ingat kembali apa yang sudah pernah Tuhan lakukan. Saya nggak baca semuanya, saya baca ayat yang ke-12 ya, lompat ke ayat ke-12. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami? Ini dia, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Haleluya. Saya senang banget bagian yang itu, saudara dikasih Tuhan. Yosafat berseru dengan kesadaran akan ketidakmampuannya. Waktu kita berseru, jangan-jangan Anda masih merasa gagah dan mencoba melakukan dengan kekuatan sendiri. Yosafat sadar benar waktu dia berseru, dia mengatakan, mendeklarasikan, mengumumkan ketidakmampuannya. Dia bilang, aku gak mampu Tuhan. Laskar yang ada ini gak bisa dihadapi dengan apa yang kupunya. Tapi mataku, ada satu komitmen di sana. Mataku tertuju kepadamu. Akui di hadapan Tuhan. Amsal 3 bilang begini, waktu engkau mengakui Tuhan dalam langkah-langkahmu, dialah yang akan meluruskan jalan-jalanmu. Amin saudara. Saudara kasih Tuhan, mungkin Yosafat ingat apa yang ditulis oleh nenek moyangnya. Ya, yang nulis ayat itu adalah Salomo. Ya kan, saudara dikasih Tuhan, bahwa kalau mengakui dia dalam segala langkah kita, langkah-langkah kita akan diluruskan perjalanannya. Dan oleh karena itu akui dia dalam segala lakumu. Tuhan, kami gak mampu Tuhan. Gimana ini Tuhan Yesus? Gimana ini untuk keuangan? Bagaimana ini soal kesehatan? Bagaimana ini dengan musim yang baru, dimensi yang baru, new normal? Kita gak ngerti akan terjadi apa. Di WA group, di internet, di Facebook, berita-berita begitu banyak. Nanti akan terjadi begini, nanti akan terjadi begitu. Tuhan, kami gak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi mata kami tertuju kepadamu. Katakan haleluya. Saudara dikasih Tuhan, mengandalkan Tuhan. Berseru, itu yang namanya berseru. Yang namanya berseru itu berarti Anda dan saya mengandalkan Tuhan. Mata kita tertuju kepada Dia. Betul, apa yang bisa kita kerjakan, tetapi mata tetap tertuju kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, maka Tuhan menjawab. Seperti janjinya di Yeremia tadi. Kalau kita berseru, Tuhan pasti menjawab. Tuhan pasti menjawab. Dan dalam kisah Yosafat, benar Tuhan menjawab, saudara kasih Tuhan. Ya, ayat 13, sementara seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Tuh, perhatikan, bukan cuma bapaknya, bukan cuma ibunya, tetapi seluruh keluarga perlu sepakat mencari Tuhan, berseru sama Tuhan. Ayat 14, lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Mataria,
seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru. Tuhan menjawab lewat seorang Lewi yang menyampaikan firman. Ayat 15. Camkan hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Oh, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Anda dan saya berseru, yang nomor satu Tuhan jawab adalah Tuhan berikan janji kepada kita semua. Janji Tuhan itu kekuatan buat kita semua. Katakan amin. Janji Tuhan itu sukacita. Janji Tuhan itu membawa kelegaan. Janji Tuhan adalah Dia sendiri. Bahasa asli dari kata janji itu dabar. Dabar itu artinya bukan cuma sekedar word, kata-kata. Dabar bukan cuma soal speaking something. Bukan, dabar bicara soal deklarasi, pengumuman, order, peringatan, sabda. Waktu Tuhan berjanji, maka Dia mengumumkan, seolah-olah mau bilang begini, aku mau bikin begini. Yang gak setuju siapa? Wow. Ya, seolah-olah Tuhan mau bilang kepada semua orang yang berada di pihaknya, lakukan ini, karena ini kujanjikan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji itu sangat penting. Dan Tuhan berjanji ya dalam konteks Yosafat. Dia berjanji, peperangan ini bukan peperanganmu. Aku yang akan berperang buat kamu. Wow. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan akan bicara kepada Anda. Lalu kemudian Tuhan memberikan janji. Memberikan janji. Makanya jangan putus baca Alkitabnya, jangan putus saat teduhnya. Itu momen-momen quality time yang spesial, di mana Anda dan saya dapat janji-janji dari Tuhan tiap pagi. Luar biasa. Tuhan kasih janji kepada anak-anaknya yang mencari Dia tiap pagi. Anda dan saya dapat janji, dapat sabda, dapat deklarasi waktu kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan, berseru sama Dia, Tuhan berikan janji. Janji itu jadi kekuatan buat kita. Saya bukan orang yang bodoh, tapi saya juga tidak bisa ngerti terlalu banyak tentang apa yang ada di depan sana. Saudara, saya juga butuh Tuhan. Untuk kemudian Tuhan tuntun saya pribadi. Kenapa? Karena banyak keputusan yang harus diambil. Seperti Anda dan saya juga ngalami kan ya. Banyak keputusan harus diambil. Kita butuh dinasehati sama Tuhan. Nah, Tuhan ini mau bicara. Tuhan kasih janji sama kita. Berdoa, harapkan. Dalam konteks Yosafat, dia bilang, aku yang berperang buat kamu. Mungkin ada orang sakit, lalu Tuhan bilang, bilur-bilurku yang akan menyembuhkanmu. Mungkin ada masalah dalam keluarga, tiba-tiba Tuhan bicara, satu orang diselamatkan, satu rumah akan diselamatkan. Lewat firman-firman yang kita baca, janji-janji Tuhan akan disampaikan kepada Anda dan saya. Segala perkara dapat kau tanggung karena aku yang memberikan kekuatan kepadamu. Ada banyak janji-janji. Baca Alkitab, saudara. Lewat perenungan, lewat doa, seruan kita, Tuhan beri jawab dengan janji. Lewat dabar, maka Anda dan saya dapat kekuatan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, nomor 2, saudara yang dikasih Tuhan, ini yang hebat, ini yang luar biasa. Saya nggak nyangka sampai seperti ini, tapi hebatnya Tuhan ternyata bukan cuma kasih janji saja. Saudara yang dikasih Tuhan, Dia kasih tahu nomor 2, apa itu? Strategi untuk kita laksanakan, saudara yang dikasih Tuhan. Ayat 16, firman Tuhan berbunyi begini, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis. Tuh bayangin, rencana musuh dikasih tahu, dibocorin, saudara. Mereka nanti akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Wow. Musuh gak pernah nyangka, ya, bahwa rencana mereka akan bocor hari itu, saudara. Dan bukan karena ada yang berkhianat di pasukan mereka, tapi ada Allah yang maha tahu yang bicara sama Yosafat.
Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Strategi dibentangkan. Apa itu strategi yang dibentangkan sama Tuhan? Hikmat untuk menyelesaikan dan menghadapi masalah. Bukankah kita kebingungan? Bukankah kita kehabisan akal? Nah, Tuhan bukan hanya beri janji, tapi Dia beri solusi. Saudara, hikmat pengetahuan dari Allah untuk menyelesaikan masalah. Kalau marifat, pengetahuan dari Allah untuk mengenali, memahami masalah. Kalau hikmat, menyelesaikan. Strategi dibentangkan, saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu berlututlah Yosafat dengan muka ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud di hadapan Tuhan, menyembah kepadanya. Dan seterusnya dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka menerima dengan iman. Mereka percaya pada apa yang Tuhan sampaikan. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Dan ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh, dan percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wow, saudara dikasih Tuhan, waktu kita mendapatkan strategi itu dari Tuhan, kadang-kadang kita suka nggak tahu melaksanakannya. Waktu Anda dan saya melaksanakannya, tiba-tiba mungkin logika kita terlalu kuat sehingga kita jadi lemah lagi. Tapi apa yang dilakukan oleh Yosafat? Dia memperkatakan kembali apa yang Tuhan janjikan. Dia memperkatakan kembali apa yang Tuhan kasih lewat strategi, lewat hikmatnya. Dan kemudian dia menyanyi menyembah Tuhan untuk menguatkan dirinya. Untuk menguatkan dirinya. Saya dan istri berasal dari keluarga tentara. Dan kami besar di kompleks tentara, saudara. Kadang-kadang kalau pagi-pagi atau siang-siang ada tentara lagi berbaris, nyanyi-nyanyi, berlari-lari, saudara. Dan mereka kalau berlari tidak pernah diam, saudara. Bukan cuma berhitung 1, 2, 1, 2, bukan. Tapi mereka bernyanyi. Mereka bernyanyi. Nyanyiannya kadang-kadang suka nggak ada artinya. Kadang-kadang suka lucu-lucu aja, saudara. Tetapi nyanyian itu menguatkan mereka. Sehingga mereka kuat. Berlari di siang hari bolong pun mereka kuat, saudara dikasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, waktu menghadapi tantangan, waktu menghadapi masalah. Kalau kekuatan kita kecil, kalau pengharapan dan semangat kita kecil, Anda nggak akan kuat menghadapinya. Kita perlu menguatkan diri. Banyaklah nyanyi nyembah Tuhan. Banyaklah masuk hadirat Tuhan. Ucapkan lagi berulang-ulang semua yang Tuhan janjikan. Maka kekuatan itu akan mengalir dalam hidup kita. Dan Anda dan saya bisa kuat menjalani semua hal. Menghadapi masalah-masalah. Semua masalah di keluarga bisa selesai. Kesabaran Tuhan berikan. Amin, saudara. Semua masalah di pekerjaan akan selesai. Tuhan berikan ketekunan, saudara dikasih Tuhan. Semua masalah menghadapi COVID, menghadapi resesi akan selesai. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan buat Anda dan buat saya. Amin, saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Saudara dikasih Tuhan, ini dia. Terus jalani. Tuhan sudah kasih janji kok, pasti digenapi. Tuhan kasih strategi, pasti strateginya tuh cespleng, saudara. Dan oleh karena itu, terus bangun hubunganmu dengan Tuhan. Kekuatan itu mengalir dari waktu ke waktu. Kesetiaan Tuhan yang akan menjadi andalan Anda dan saya. Nah, ayat 22 bilang begini, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka pun saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan padang gurun. Jadi tadi itu
mereka belum sampai. Ya, ketika mereka sampai, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah dan tidak ada yang terluput. Lalu, oh haleluya, ini dia saudara ya, tadinya dikepung, resesi datang, saudara, tadinya dikepung, keuangan lagi ketat, saudara. Tiba-tiba semuanya itu diselesaikan oleh Tuhan. Ayat 25, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu bolak-balik Yerusalem, bolak-balik ke tempat perkemahan musuh karena begitu banyaknya. Haleluya. Luar biasa ya. Dibalikkan keadaan karena berseru kepada Tuhan. Waktu Anda dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan melakukan perkara-perkara gagah perkasa. Saudara dikasih Tuhan, Mazmur 60 bilang, dengan Allah kita lakukan perkara gagah perkasa. Tolong jawab saya, saudara dikasih Tuhan. Dengan Allah, itu artinya Allah yang lakukan, kita yang lakukan, atau bareng-bareng lakukan? Harusnya bareng-bareng. Bagian Tuhan lakukan bagiannya Tuhan. Yang susah-susah ya, mujizat dan sebagainya. Bagian kita lakukan bagian kita. Walaupun cuma sekecil percaya, itu bagian kita. Lakukan dengan ketaatan. Lakukan berserulah. Pegang janji, ya peganglah. Jadikan dirimu kuat, kuatkanlah. Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Waktu itu kita lakukan, saudara dikasih Tuhan, wow, ya, dampaknya dahsyat. Kita bukan cuma diluputkan, kita bukan cuma dibela, kita menjarah berkat-berkat yang Tuhan berikan. Mazmur 126 berkata, orang yang menabur dengan air mata, dia akan pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, saya nggak mau bohong bahwa ke depan akan sulit, betul. Ke depan banyak tantangan, betul. Tetapi bukan berarti tidak ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Dan Tuhan yang setia itu akan bawa kita dalam kemenangan. Tapi andalkan Dia, berseru sama Dia, dan jangan jalan sendiri. Amin, saudara. Saudara dikasih Tuhan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Pada hari keempat, mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Ini dia yang saya suka, saudara. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. 28, mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri. Lalu menuju bukan rumah masing-masing, menuju rumah Tuhan. Dari awal dengan Tuhan, di akhir jangan lupa dengan Tuhan juga. Amin, saudara. Harus bersama dengan Dia. Dan apa yang jadi bonus buat mereka? Ketakutan yang dari Allah menghinggapi seluruh kerajaan di negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Haleluya. Dahsyat, luar biasa, berseru kepada Tuhan. Maka aku akan menjawab engkau, memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, hal-hal yang tersembunyi, yaitu hal-hal yang tidak kau pahami. Amin, saudara. Jalan lagi yuk sama Tuhan. Pimpinan Tuhan akan setia bersama dengan kita. Banyak sertakan Tuhan, izinkan Tuhan memimpin. Roh Kudus memimpin. Jangan lupa saat teduh, jangan lupa baca Alkitab, jangan lupa jalan sama Tuhan. Saya percaya Tuhan yang setia akan terus beri kemenangan kepada semua orang yang mengandalkan Dia. Amin.
Mari kita berdoa, saudara yang kasih Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk semua anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami sudah dengar firman, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang setia. Kesetiaan-Mu mengagumkan kami. Tuhan, kami sayang sama Tuhan. Kami kangen dan selalu rindu Tuhan ada bersama dengan kami. Pegang kami ya Aba, pegang hidup kami dan jalan. Pimpin kami. Jangan biarkan kami pimpin langkah kami sendiri. Tapi biar Tuhan yang pimpin kami. Keluarga kami, pekerjaan, studi, semua hal dalam hidup termasuk pelayanan. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih hamba-hamba selesai bicara. Sekarang Roh Kuduslah yang beracara di tengah-tengah anak-anak-Mu. Dan biar mereka semua diberkati. Terpuji nama Tuhan. Di rumah-rumah mereka semua Tuhan. Mereka dikuatkan. Mari angkat tangan kita sama-sama. Bapakku berdoa jamah semuanya. Jamah semuanya Tuhan. Beri kekuatan. Hari ini shalom itu turun di rumah mereka masing-masing. Damai sejahtera yang melampaui segala akal turun memelihara hati dan pikiran mereka dalam Kristus Yesus. Berkati semuanya ya Tuhan. Berkati semuanya. Hirarabaya shanamataka mayaradia bataka bayasaka bararaba. Onamayaranamataka mayasaka mayararabaralabaya saka bayaralaba. Berkati semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji-puji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Persembahan via transfer. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan minggu ini melalui nomor-nomor rekening yang tertera di layar. Untuk persembahan umum dan perpuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening GBI Home. Untuk persembahan pembangunan, saudara dapat mentransfer ke rekening pembangunan. Dan untuk persembahan event dan misi, saudara dapat mentransfer ke rekening event dan misi. Demikian warta sepekan GBI Home. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah, para pemirsa yang menyaksikan ibadah online ini, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapamu yang di surga, dan terimalah berkat, damai, sejahtera, sukacita, pemeliharaan, perlindungan, penyertaan dari Bapa di surga dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sejak saat ini sampai Tuhan Yesus datang dan sampai selama-lamanya. Percaya, terima, sama-sama katakan